Dan boleh detailnya, simak di 7 orang yang bakal masuk ke Kia Sonet 7-seater ini. Dari mobil ini, ketika kita sudah akumulasiin berat badan dari tiap masing penumpang, itu beratnya sampai lebih dari... Itu yang berasa paling mantul, agak jeduk bawah ke atas, itu yang paling belakang sini. Halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Masih ingat di beberapa waktu lalu kita sudah pernah melakukan first impression terhadap Kia Sonet, yang mana Eja mereview Kia Sonet 5-seater varian tengah, sedangkan gue melakukan review terhadap Kia Sonet 7-seater. Sehingga sekarang Kia Sonet jumlah variannya ada 11, jadi banyak banget kan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Kia Sonet itu merupakan pioneer dari segmen subcompact SUV. Dan gak cuman subcompact SUV biasa, tapi subcompact SUV 7-seater. Dan di sebelah gue sudah ada tes unitnya Kia Sonet 7-seater. So, this is it, Kia Sonet 7-seater Premier. Yes, kalau sebelumnya gue sudah melakukan first impression terhadap Kia Sonet 7-seater tipe dynamic-nya. Nah, di sebelah gue ini adalah tipe Premier-nya. Kita langsung aja bahas apa saja sih perbedaannya dengan yang tipe dynamic dan juga bahkan dengan yang 5-seater. Dari segi eksterior, interior, dan impresi berkendaranya. Kita langsung bahas aja dalam video ini. Oke, pertama-tama gue bahas mengenai desain depannya yang sama persis ya. Jadi mulai dari base desain Kia, Tiger Nose, kemudian juga headlampnya itu udah full LED, fog lampnya, semua fasianya nih sama persis dengan yang varian dynamic. Bahkan dia masih sama persis dengan yang varian 5-seaternya. Jadi kalau kalian lihat gitu ya, sekilas itu nggak ada perbedaan sama sekali. Kalian nggak akan notice adanya perbedaan di bagian depannya sini. So, langsung aja kita bahas bagian sampingnya. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Kalau kalian lihat sekilas gitu ya, masih hampir sama persis ya dengan yang varian dynamic-nya. Kecuali di sini perbedaan ada satu, yaitu di sini ada penggunaan kalau di tipe Premier ada list silver seperti ini. Kalau yang di dynamic gak ada. Tapi selebihnya ini masih sama persis. Mulai dari desain velgnya, ini penggunaan profil bannya juga sama persis. Dia pasti pakai ring 16 215 60. Ya, desainnya juga sama persis. Kemudian di sini masih menggunakan keyless entry, sama-sama masih menggunakan keyless entry, dan dia sudah ada fitur remote start engine dari kuncinya sini. Jadi lumayan canggih. Di sini juga ada keyless entry pastinya dengan menekan tombol di sini. Auto retract juga. Di sini juga udah dikasih roof rack yang ala-ala. Jadi ini bukan nggak bisa dipakai ya. Jadi kalian mesti menambahkan sendiri lagi. Dan sisanya selebihnya sih gak ada perbedaan ya dengan yang varian dynamic, bahkan dengan yang varian 5-seater Premiernya. Jadi masih sama persis di samping sini. Jadi kalau dari bagian depan, samping itu sama. Nah, kalau bagian belakangnya gimana? Yuk langsung aja. Lanjut ke belakang, perbedaannya sama persis. Gak ada perbedaan sama sekali dengan yang tipe dynamic maupun yang varian 5-seaternya. Ya, dia sudah sama-sama menggunakan shark fin antena. Di sini ada high mount stop lamp. Ya, ada wiper, tapi sayangnya belum dikasih defogger juga sampai ke varian 7-seater ini. Sisanya fascia sama persis, penggunaan lampu remnya, ini kombinasi lampunya sama persis. Terus kemudian bumpernya, ini nggak ada beda. Ya, bahkan nggak dikasih kayak mungkin badge 7 atau apa gitu ya, menandakan kalau dia itu 7-seater. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Satu hal yang juga menjadi perhatian kita, yaitu ya dia masih menggunakan knalpot palsu. Jadi ini cuman kayak kisi-kisi aja ya. Jadi ini nggak ada knalpotnya, ini ala-ala gitu. Jadi knalpotnya tuh di bawah situ. Sisanya ya masih sama persis. Jadi kalau secara desain eksterior hampir sama ya. Hampir sama persis dengan yang varian 5-seaternya. Jadi ya gitu aja sih. Oke, langsung aja kita bahas bagasinya. Untuk bagasi, sama seperti yang kami bilang sebelumnya. Ketika 3 baris tegak, tidak ada lagi space yang tersisa. Namun jika butuh space lebih, kita bisa melipat baris ketiga ini.
dan bisa menampung sebuah koper besar dan sebuah koper medium. Lipat baris kedua hingga rata lantai, maka kapasitas bertambah sehingga bisa menampung kapasitas yang jauh lebih besar. Oke, lanjut ke kabinnya. Ya, ini dia kuncinya. Dia sudah menggunakan keyless entry dan start stop engine. Kita nyalain aja langsung mesinnya. Nyalain AC ya. Ini panas banget nih. Oke. Nah, kalau sebelumnya gue sudah melakukan first impression terhadap yang tipe dynamic. Kali ini kita dapat kesempatan untuk mereview yang tipe premiernya. Yes, sama-sama since dia adalah tipe premier, dia sudah menggunakan leather seats yang sama persis dengan yang di varian 5-seater premiernya. Ya, dia sudah sama-sama menggunakan di sini ada bahkan ini ada ventilated seats-nya juga untuk cooled seats untuk driver dan juga penumpang depan. Bahan leather ini sampai ke baris kedua bahkan sampai ke baris ketiga. Jadi nice banget dan bahannya ini enak ya. Walaupun dia masih synthetic leather tapi enak, tebal, nyaman nih. Side supportnya juga enak gitu. Nah, terus apa sih yang membedakan dengan yang varian 5-seater yang tipe premier dan juga yang tipe dynamic 7-seaternya, yaitu penggunaan head unitnya yang sekarang ukurannya ini udah 10 inci ya, kurang lebih 10 inci, jadi lebih besar dan sudah tidak ada physical buttonnya. Dia udah capacitive touch semua di sini ya. Dia sama-sama sudah menggunakan Android Auto dan Apple CarPlay, sudah ada fitur itu. Tapi yang disayangkan di sini, yang di varian 7-seater malah Apple CarPlay dan Android Auto-nya hanya wired saja, jadi fitur wirelessnya dihilangkan. Bahkan kalah dengan downgrade dengan yang di tipe dynamicnya ya, 5-seater itu kan sudah menggunakan wireless tapi di sini dihilangkan. Ya. Dan ada satu fitur menarik di sini ya, ini nice touch banget dari Kia, approach yang bagus dari Kia, yaitu adanya penunjuk arah kiblat. Jadi ini bagus banget ya, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Kalian misalkan lagi menunggu buka puasa tapi masih terjebak macet, belum menemukan tempat ibadah gitu ya. Ini bisa jadi guidance buat kalian, jadi kalian bisa beribadah di dalam mobil. Ini bagus banget ya. Jadi mobil ini tuh Islami. Dan saking Islaminya mobil ini ambient light, lampu disco ya yang mengikuti irama lagu dihilangkan juga di sini. Begitu pula juga dengan sound system Bose-nya dihilangkan juga di varian 7-seater. Ya, terus juga yang membedakan juga dengan yang varian 5-seater di tipe premier yaitu sekarang sunroof-nya dihilangkan untuk mengkompensasi adanya air circulator di belakang sini sehingga udara bisa tersalurkan secara merata sehingga baris ketiga. Sisanya nothing much, gak ada perbedaan ya, tetap masih sama menggunakan wireless charger, setirnya sama ya. Ya, gak ada perbedaan sih intinya, selebihnya. Oke, gimana rasa impresi berkendaranya? Yuk, langsung aja kita cobain. Ya, sekarang gue udah ngendarain Kia Sonet varian 7-seater. Ini tuh masih kurang lebih masih sama persisnya dengan yang varian 5-seater yang udah pernah di review sama Eja sebelumnya. Jadi feel berkendara ini masih sama ya, dari kursinya, ini tipe premier yang sudah dibalut leather ya. Jadi ini enak banget, side supportnya enak, empuk, dan gue tuh bisa tersangga dengan sangat baik. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, jalan tol seperti ini tuh masih nyaman banget ya. Terus kemudian juga posisi mengemudinya yang sangat commanding. Ya ini posisi duduk gue yang gue udah style paling rendah, tapi masih terasa tinggi. Jadi mobil ini tuh kayak kita bisa melihat pandangan kita ke depan tuh cukup baik ya. Walaupun memang kacanya di sini untuk visibilitas ini agak sempit menurut gue. Tapi untuk visibilitas dari ke kanan, ke kiri, dan ke belakang itu masih cukup baik. Tapi yang menjadi satu catatan dari kami yaitu kekedapan kabinnya. Road noise dan suara angin kanan kiri seperti sekarang kita di kecepatan menengah di 60 km per jam. Ini suara angin, suara ban ini cukup terdengar masuk. Jadi untuk urusan kekedapan kabin harusnya bisa diimprove lagi. Ya. Kemudian juga untuk bicara soal bantingan suspensinya. Nah, kalau misalkan gue lagi nyetir sendiri sekarang ini tuh kita menemukan adanya perbedaan sedikit di suspensinya. Kalau di 7-seater ini berasa lebih stiff. Jadi kalau kita lewat jalanan bergelombang seperti ini tuh agak cenderung lebih stiff dibandingkan dengan varian yang 5-seater. Memang
Kia juga sempat mention bahwa adjustment dari suspensi ini memang diperuntukkan agar kalau memang ada penumpang sampai 7-seater, sampai 7 penumpang, itu suspensinya tidak melendut, jadi nggak turun gitu ya. Jadi diimbangi dengan suspensi yang dibuat lebih stiff. Tapi gimana rasanya kalau didudukin full 7 penumpang? Yuk langsung kita coba aja. Nah, gimana rasanya kalau Kia Sonet ini diisi penuh oleh 7 penumpang? Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari tim Carmudi, Bang Sano dan juga Bang Bajo untuk bisa mengakomodir penuh mobil ini. Woi, halo Bang. Dan body detailnya simak di 7 orang yang bakal masuk ke Kia Sonet 7-seater ini. Yo. Ya, sebelum 7 orang masuk, inilah jarak antara roda dengan bodi ketika kondisi mobil belum terisi. Mari kita cek sesudah diisi penuh. Yes, pertama Sano masuk. Lalu videografer kami, Ben, masuk. Ya, mulai terlihat turun suspensi belakangnya. Berikutnya baris tengah pertama Gopas. Dilanjutkan videografer CVT, Rainer. Lalu videografer Carmudi, Bajo. Dan terakhir di bangku depan, Reza RFR. Nah, kita lihat suspensinya. Ya, dia turun dari sebelumnya 5 jari, kini hanya tersisa 1 jari saja. Waduh, tapi bagaimana rasa berkendaranya jika diisi penuh? Mari kita coba. Nah, kita sekarang udah di dalam kabinnya dari Kia Sonet 7-seater. Udah diisi penuh, 7 penumpang sampai baris ketiga. Weh, dadah dulu. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, tadi suspensinya kalau kita lihat dari luar, apalagi suspensi belakangnya itu lumayan mendelep ya, turun gitu ya. Karena memang mobil ini, muatan dari mobil ini, ketika kita sudah akumulasiin berat badan dari tiap masing penumpang, itu beratnya sampai lebih dari setengah ton. Tepatnya di 610 kg. Jadi ya wajar aja ya kalau misalkan suspensinya jadi turun. Tapi walaupun begitu ya, kalau kita misalkan lewat speed bump kayak gini ya, ini suspensinya masih terasa cenderung stiff, keras. Ya karena tadi ya untuk mengimbangi muatan yang luar biasa ini ya, beratnya di atas rata-rata semua nih kayaknya ya. Nah, nih kayak ngelewatin kayak gini masih cukup nyaman walaupun memang cenderung ke keras. Tapi itu hal yang bagus karena membuat mobil ini jadi terasa minim limbungnya. Kemudian bicara soal handling dari mobil ini ketika diisi muatan penuh ya, 7 penumpang. Surprisingly mobil ini masih terasa apa ya? Ya limbung. Ini penumpang belakang tuh sampai terombang-ambing gitu ya. Tapi ya sorry. Tapi limbungnya ya masih bisa terkontrol lah ya gitu. Nggak terlalu, gejala limbungnya nggak terlalu besar banget. Itu semua karena set suspensinya yang dibuat lebih stiff sekarang di yang varian 7-seater. Dan surprisingly ya, mobil ini secara performa ya, ini kalau udah diisi 7 penumpang gini, ini masih cukup powerful. Ketika kita misalkan menginjak pedal gas, ya, ini mesinnya masih wow. Ya raungan mesinnya cukup terdengar ya sampai ke dalam, tapi cukup mengakomodir muatan dari mobil ini. Mesinnya masih terasa cukup powerful, nggak merasa underpowered sama sekali di sini. Meskipun sudah diisi 7 penumpang, jadi masih oke banget untuk urusan performanya. Nah, tapi gimana tes akselerasinya? Yuk, kita langsung tes aja. Oke, kalau dalam pengetesan sebelumnya ketika sendiri, akselerasi 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu 11,5 detik. Nah, bagaimana jika diisi full? Nah, oke, langsung aja kita tes akselerasi ya. Dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Nah, tadi kan gue udah tes akselerasi sendiri ya. Tapi gimana figurnya kalau diisi penuh sama 7 penumpang? Oke, langsung aja kita ke mode sport. Dan 3, 2, 1. Oke, ya memang jadi lebih berat ya. 60, 10, iya, 100. Oke, sudah 100. Dan mobil ini jika diisi muatan 7 penumpang yang rata-rata beratnya lumayan ya, itu mampu ditempuh dalam waktu 13 detik. Masih oke lah ya. Jadi masih oke ya. Kalau misalkan tadi cuman gue sendiri, tadi kan figurnya di kisaran 11 detikan ya. Kalau ini 13 detik. Jadi turunnya nggak banyak. Turunnya nggak banyak, bener. Figur akselerasinya masih oke.
Tapi gimana rasanya tadi pas berakselerasi, apakah... Wah, nendang banget sih. Oh nendang kan? Oh nendang, oh masih nendang ya? Oh, Nendang tapi kalau tengah nggak terlalu sih. oh, tetap yang paling terasa itu yang penumpang baris ketiga ya. Sorry ya, waduh. Nah, bagaimana soal efisiensinya? Apakah ada penurunan signifikan? Nah, bicara soal efisiensi dari mobil ini ketika sudah diisi oleh 7 penumpang, memang dia mengalami penurunan ya dalam figur efisiensinya. Untuk rute dalam kota, dia hanya mencatatkan angka sebesar 10,5 km per liter. Ya, sedangkan untuk rute luar kota, itu dia hanya mampu mencatatkan angka sebesar 13,4 km per liter. Jadi ya memang mengalami penurunan ya dibandingkan dengan kalau misalkan mobil ini dipakai sendiri gitu ya. Ya, since ini muatannya lumayan berat, jadi kinerja mesinnya harus bekerja lebih ekstra lagi. Ya, bagaimana komentar Sano dari Carmudi di baris ketiga? Di belakang emang berasa sempit banget, apalagi ini jok tengahnya nggak dibikin paling maju. Jadi emang ini ruang kakinya udah mentok banget. Nah, pas lagi jalan, itu yang paling berasa sih sebenarnya suspensinya masih kerasa lumayan keras. Dan pas belok juga paling berasa pasti di belakang sini. Jadi meskipun yang di depan itu body rollnya masih lumayan ketahan sama joknya, nah tapi semakin ke belakang, apalagi di jok baris ketiga sini, itu paling berasa kita paling mantul-mantul ke kiri kanannya. Begitu juga kalau misalnya pas ada lubang, itu yang berasa paling mantul agak jeduk bawah ke atas, itu yang paling belakang sini. Cuman ya apalagi ini kita buat orang dewasa kan, sebenarnya fungsi aslinya kan bukan buat bawa orang dewasa, apalagi yang tingginya di atas 170-an ya. Jadi untuk fungsi emergency, misalnya kita mau jalan-jalan sebentar doang gitu, mampir dari kantor ke restoran, mungkin masih nggak masalah. Tapi kalau buat jarak jauh, emang sebaiknya buat anak kecil aja sih, gitu. Oke. Mungkin kalian jadi ragu setelah menonton video review Kia Sonet 7-seater ini. Ya apalagi tadi kita sudah melakukan tes terhadap efisiensi dan performa dari mobil ini ketika diisi 7 penumpang, di mana mengalami penurunan. Walaupun memang secara suspensi mobil ini menawarkan kenyamanan yang lebih baik lagi ya untuk 7 penumpang, jadi dibuat agak lebih stiff. Tapi kalian coba pikirkan deh, kalau kalian udah suka banget sama desainnya Sonet, fitur yang berlimpah, tapi kalian membutuhkan akomodasi yang lebih untuk 7 penumpang. Kia Indonesia menghadirkan Kia Sonet 7-seater ini untuk mengakomodir kebutuhan kalian yang tiba-tiba itu ya. Jadi kalau kalian misalnya punya hajatan atau acara yang butuh akomodasi lebih untuk 7 penumpang, Kia Sonet ini siap sedia untuk mengakomodasi kalian. Nah, tapi kami lebih menyarankan untuk tipe dynamicnya dibandingkan dengan tipe premiernya. Karena perbedaannya hanya di kursi leather seats-nya saja, dan bahkan untuk head unit-nya sendiri ini mengalami downgrade dalam hal fitur dibandingkan dengan yang tipe dynamic. Jadi ya kita lebih menyarankan untuk tipe yang dynamic saja, apalagi harganya ini Kia Sonet Premier ini hampir 300 juta rupiah. To be exact di 296 juta rupiah. Tapi di rentang harga segini kalian memiliki alternatif lain yang banyak ya. Seperti LS SUV di merek sebelah yang memiliki fitur yang ya kurang lebih sama. Jadi ya memang mobil ini bukan diperuntukkan untuk 7-seater sih. Ya, itu aja. Sekian dari kita, review dari kita. Gue Jason Andika Syarif. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di dalam negeri. Dan sebentar lagi kita akan punya website nih CVTs. Link deskripsi akan kita cantumkan di bawah ya. Oke, sekian aja dari gua. Thank you for watching. Stay tune. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.